ngobrol dengan anak. Ya, saya kan kan sekarang apa yang dibutuhkan akan yang tidak terjadi. Ya. Apa? Nah, maksudnya gini, saya ngobrol. Saya akan membuat lingkar Cipanas jadi sekarang. Saya akan membuat, tanyalah orang-orang itu lawan di politik ada lawan politik tapi nggak ada masalah. Ya. Saya akan membuat stadion, ada stadion tidak dibantu oleh gubernur, nggak apa Ridwan Kamil nggak bantu supaya akan itu terrealisasikan. realisasi kan ada program itu. Ya. Kalau ngomong akan itu kan kita akan bangun itu. Ya. Jadi orang-orang itu nggak paham tentang pemerintahan. Oke. Bahwa kita ada yang namanya RPJMD. Oke. Ini kembali ke Nah, jadi maka pasti itu ada. katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Gua Garut. Sore ini kita sangat bahagia karena suatu anugerah yang luar biasa hadir sosok orang nomor satu di Kabupaten Garut. Beliau tidak lain Bapak Bupati Garut, Ya. Pak Haji Rudi Gunawan. Ya, Kang Tata. Bincang sore Pak Bupati. Hari ini Kang Tata. Ya. Sibuk ya? Ya, kita ini agak sibuk nih tanggal 1-2 Agustus ini karena kita juga harus cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang kuota PPAS. Ya. Kita juga harus ada kepastian bagaimana kontingen KONI ya, Ah. 2022 dan juga persiapan di bagian Toba. Dan kami pun juga harus mempersiapkan langkah-langkah ketika kalau terjadi adanya kebijakan menyangkut P3K. Jadi sekarang ini kita memang pemerintah daerah selain daripada kita harus menyelesaikan masalah stunting ya yang menjadi PPS 22, kemiskinan dan sebagainya. Saya terus terang aja sekarang ini saya menjaga siaga 1 di Pemda. Ada saja yang nggak benar saya lempar ke ketentuan yang berlaku. Wow. Ya. Ini sudah mulai tanjak nih Pak Bupati. Tapi sebelumnya nih, sebelum keduluan sama yang lain, selamat ulang tahun. Wah, saya ini 4 Agustus 1964 dilahirkan di RSUD Dr. Slamet. 4 Agustus 1964. Jadi umur saya itu 2 hari lagi itu 58 tahun. Wow. Saya kan ya udah tua lah. Dilahirkan Di Rumah Sakit Garut. di Rumah Sakit Garut. Oh, Saya asli orang Garut, lahir di Garut. Pituin Garut ya. Pituin Garut. Oh ya, beliau merupakan putra tokoh di pengadilan Ya. negeri. Jadi bapak saya itu tahun 53, aslinya bapak saya itu orang Sukabumi. Sukabumi. Tapi nenek saya itu luar biasa karena dia sebagai kepala sekolah ya mungkin karena ada DI, jadi dipindahkan ke Bandung. Bapak saya itu sekolahnya di SMA Belitung di Bandung. Wow. Ya. SMA-nya di SMA Belitung, lahir lulus tahun 55, di 55 langsung ke Unpad. Jadi bapak saya itu adalah hakim pengadilan negeri pertama orang Garut. Hakim pertama orang Garut tahun 1962. Waktu itu bapak saya dilantik oleh Pak Jebua. Ya. Pak Jebua itu bapaknya Pak Daba Jebua. Oh iya. Pak Jebua kan orang Nias. Kekinian ada orang Garut pejabat Banyak. Sekarang itu orang Garut yang ada di luar Garut, saya selalu mengatakan diaspora lah gitu ya. Diaspora itu bukan di luar negeri saja, bagi saya itu adalah juga orang yang ada di luar. Itu luar biasa, menteri dan sebagainya, semuanya banyak. Orang Garut itu luar biasa, jenderal, sempat semuanya. Termasuk artis-artis juga berasal dari Garut, dari Cinunuk itu. Irfan Hakim itu orang Cinunuk. Irfan Hakim itu kakeknya orang Cinunuk. Leni Marlina, semua orang Garut. Leni Marlina. Poppy Darsono lahir di Garut. Termasuk gitaris yang di Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu sepupu saya orang Garut. Bapaknya di Cinunuk itu dia. Masih family ya? Iya, Ahmad Dhani. sepupu saya. Siap. Iya. Oke. Nih Pak Bupati, kita mulai ke soal Garut. Iya. Wajah Garut yang notabene saat ini sedang stunting, kemiskinan cukup tinggi.
kondisi bencana pun cukup rawan. Pak Bupati melihat Garut seperti apa? Nah, saya terbuka kepada masyarakat. Ini ada persoalan. Karena target itu harus selalu dijadikan bagian dari usaha-usaha kita ke arah yang diwajibkan oleh undang-undang. Kan kita semua diwajibkan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Makmur ini adalah tidak ada yang miskin. Nah, saya selalu terbuka. Nih, dulu kita 8,8% kemiskinan, sekarang naik menjadi 10. Karena apa? Karena COVID-19. Tapi bukan itu yang harus diselesaikan. Solusinya bagaimana menurunkan kembali. Ya, ini yang harus disadari oleh seluruh ASN Kabupaten Garut. Bukan saya selalu marah-marah. Kalian itu hanya jangan, saya akan kasar ke depan. Sekarang ini mungkin ada 6 atau 7 kepala SKPD yang memungkinkan untuk diturunkan. 7 kepala SKPD. Nanti kan menjadi administrator. Dan saya sudah dapatkan dokumen dari KSN, ya, dari hasil Jopit kemarin. Dan ini serius. Saya nggak benar-benar nggak bisa tidur ya untuk memikirkan masalah ini. Bagaimana membuat satu tim yang baik. Nah, di samping itu kita juga punya persoalan baru, yaitu menurunnya dana transfer umum. Kami ini dana transfer umum turun sekitar 300 miliar. Jadi kalau memang tidak ada kopi, tidak ada ini, saya yakin hari ini kemiskinan Garut sudah 5%. Sudah 5%. Karena target kami itu seperti itu. Kita sudah 8% di 2019. Nah, kami sekitar ya paling rendah lah, paling tinggi 6%. 6%. Nah, sekarang melihat ke dalam Pak Bupati ya. Tadi Pak Bupati ancaman ya 7 kepala SKPD. Iya, saya akan terbuka Pak, tidak ada lagi. Saya akan mengendalikan sekarang dari mulai sekarang ini, saya akan mengendalikan di back office. Back office itu saya ke dalam sekarang itu. Pak Wakil ke depan, Pak Wakil ke depan. Pak Wakil juga sedang di Jawa Tengah sekarang. Masalah kebencanaan kemarin saya cek ke Pak Wakil, masalah pariwisata, masalah apa. Pak Wakil hebat. Jadi sekarang ini Pak Bupati ke dalam sekarang. Saya di dalam. Nah, saya ingin mendengar dari Pak Bupati ini, birokrasi saat ini kan sudah ngomong perencanaan ada Bapeda, pengawasannya inspektorat, SDM-nya ada di Disdi, kan? Kemudian tenaga kerjanya ada di SDM-nya ada di DKD, ya. Kemudian uangnya ada di DPKA. Hari ini seperti apa sih birokrasi? Sebenarnya kita ini kan sekarang itu ada penguatan tentang value berakhlak. Value berakhlak itu adalah instruksi Presiden supaya semua ASN, semua pegawai negeri, TNI dan Polri mempunyai tagline dengan berakhlak. Itu satu, semua pekerjaannya harus berorientasi kepada pelayanan. Yang kedua, harus ada satu prinsip akuntabel. Yang ketiga adalah profesional ya, yang namanya profesional itu dikonotasikan bahwa dia itu adalah selain daripada akuntabel ya, juga dia benar-benar dia mempunyai sifat-sifat profesionalisme. Ada yang namanya juga loyal. Ada yang namanya ini yang baru harmonis. Ada adaptif, ada kolaboratif. Ya, atau yang namanya profesional kompeten lah gitu ya. Dia kompeten, dia profesional. Nah, nilai-nilai ini sekarang harus menjadi bagian dalam ruhnya pegawai negeri sipil di Garut. Sedangkan kalau SKPD itu bisa kemana? Saya sekarang kan putar, saya ada mutasi. Ini untuk membuat sesuatu menjadi harmonis. Karena sekarang itu yang berkuasa itu adalah pengguna anggaran. Kalau baca PP 12 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, itu yang berkuasa itu adalah pengguna anggaran. Bupati selaku penanggung umum keuangan daerah, setelah saya menandatangani Perda dan diundangkan, saya melimpahkan kepada Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah, melimpahkan kepada Kepala BPKD selaku BUD, Bendahara Umum Daerah, melimpahkan kepada pengguna anggaran para kepala SKPD, dan bisa dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran para KP. Menuju bendahara, selesai tugas bupati. Terus Pak Bupati ini, hari tadi kan ada mutasi ya, pelantikan, lanjutan dari hari Senin. Seharusnya hari Senin, tapi karena saya cepat itu kan karena saya harus melihat 6 bulan ada peringatan untuk S2.
Jadi nanti tadi itu ada yang pensiun, yang kosong, yang pensiun harus segera diganti karena kita sudah cepat. Tadi itu hanya mutasinya dan rotasi sedikit. Yang ada itu mengisi kekosongan jabatan. Ya, kan misalnya Camat Banjarusmi pensiun kan, diganti oleh Camat Tarogong Kaler. Nah, saya dari selatan ditarik bekas Camat Tarogong Kaler yang sekarang jadi camat di Cisompet, saya tarik ke sini. Oh, berarti di luar mengisi kekosongan jabatan yang memang ditinggalkan karena pensiun. Terjadi kan rotasi mutasi. Artinya Pak Bupati sedang membenahi beberapa SKPD atau instansi yang memang kurang pas atau dianggap tidak memenuhi standar. Bagaimana nih sebetulnya? Jadi kalau baca undang-undang sekarang untuk pejabat tinggi pratama, saya harus melakukan hal yang berhubungan dengan rotasi, mutasi, promosi, termasuk degradasi itu melalui panitia seleksi. Dan diawasi langsung mendapatkan approval dari KASN. Tidak bisa serta merta. Saya tidak suka dengan si A, tidak bisa. Harus masuk dulu. Ya ke pansel. Pansel ini merekomendasikan, kita diskusikan begini-begini karena tanah, ya oke lah jadi persetujuan. Itu mekanismenya seperti itu. Kalau yang administrator ke bawah itu pimpinan kinerja. Kalau tidak ada nota dinas saya kira itu tidak bisa, tidak sah. Saya itu hanya bertindak sebagai pembina kepegawaian daerah yang mau approval apa yang disampaikan oleh saya. Makanya kalau ikut ya dalam kegiatan yang ada upacara pelantikan, memperhatikan nota dinas sekretaris daerah selaku pejabat penilai. Itu dasarnya dari itu. Kita bupati sekarang tidak mempunyai kekurangan apapun. Hanya sebagai pembina kepegawaian daerah memindahkan eselon 2 pun sudah pansel. Tidak bisa seenak perut kecuali nanti kalau sudah media sistem itu pun sudah melalui talent pool. Itu bisa. Pimpinan daerah selaku pembina? Iya, pembina kepegawaian daerah. Pembina kepegawaian daerah itu saya yang mau mengangkat, saya yang memberhentikan, tapi ada mekanisme untuk mengangkat pegawai negeri sipil, misalnya dilaksanakan oleh BKN. Kan tidak berwenang saya. Kan lawan komputer, CAT itu lawan komputer semua. Nah, Bupati kan sudah mengetahui kondisi di birokrasi. Sejauh ini kepuasan Pak Bupati? Saya tahu pisang apapun lah, perilaku kerja ini saya hafal. Jadi kamu dan mau bagaimana? Nggak bisa. Dan di Garut ini ya banyak kepala-kepala SKPD yang terlalu percaya diri bahwa dia saya terus gawe naon. Jadi percaya diri bahwa dia itu sudah bekerja baik, sudah bekerja. Kan bekerja itu outputnya adalah angka-angka. Sasaran targetnya kan harus jelas, ekspektasi kinerjanya kan harus jelas. Jadi kalau ada saya mau sakta pegawai itu ya, padahal dia kan under capacity. Makanya value yang tadi itu kompeten dan akuntabel, ya adaptif. Apakah dia membuat organisasi itu menjadi harmonis atau tidak, kolaboratif atau tidak. Apakah programnya berorganisasi pelayanan, apakah dia seorang yang loyal itu kan ke atasan, bukan ke bupati, loyal itu ke organisasi, ke Pemda. Nah sekarang diukur oleh itu, ada Permenpan nomor 6, HESE sekarang itu. Dulu yang nilai baik itu 79 aja nilainya baik. 70 angka 79 dianggap baik. Sekarang mau baik itu 90. Kalau kurang dari 90 maka dia bisa diturunkan. Kondisi saat ini? Ya saya akan melakukan itu. Saya satu-satunya kabupaten di Indonesia akan melakukan itu. Nilainya kurang dari 90 udah turun. Kan banyak yang sudah turun. Dari kepala dinas sekarang jadi administrator lagi. Saya nggak takut. Terus Pak Bupati melihat kondisi kawan-kawan di ASN saat ini? Nggak harus berubah aja sekarang. Saya kan mau kemarin ancam, mau berubah atau kalian mau turun. Tapi saya ancam. Kemarin pada waktu itu saya ancam. Kemarin saya ancam kan. Mau berubah atau turun. Pak Sekda sekarang ini sudah menandatangani peringatan kepada 7 kepala SKPD. Kalau misalnya dalam 6 bulan ya, nanti saya langsung memantau dalam 6 bulan, 2 kali 3 bulan diperingati lagi. Ada perbaikan nilainya kurang lagi. Nah, bulan Januari saya bisa menurunkan. Saya tidak perlu apa lagi, tidak perlu pansel lagi, tidak perlu apa lagi. Karena panselnya sudah kembali memberikan nilai. Kan ada Perbuk nih. Perbuk menyangkut kualitas sumber daya manusia Kabupaten Garut. Bila mana seseorang itu akan menduduki jabatan tertentu, maka nilai agregatnya 80. Kalau 28 mau di mana? Wah, jauh. Tapi saya bukan mau melakukan mereka. Saya kasih kesempatan 6 bulan. Ayo saya sekarang mengalah. Nah, rata-rata ASN yang ada saat ini? Nah,
uji kompetensi ASN itu sedang akan kita lakukan. Tapi kalau UKG, uji kompetensi guru sudah ada. Tahu nggak uji kompetensi guru berapa kita? 36 nih. 36 uji guru. Sekarang 52, 36 gitu, atau 60 gitu. Awalnya itu UKG pertama sampai saya dipanggil zamannya almarhum Pak Mahmud waktu itu. Ya. Kok Garut itu uji kompetensi gurunya rendah sekali dulu. Naikin. Sekarang udah 56 atau 60 gitu. Oke. Ada uji kompetensi guru. Nah sekarang ada uji kompetensi untuk ASN. Saya akan lakukan yang namanya talent pool. Mau dimulai? Udah mulai. Ada talent pool. Sekarang tuh ada siapa? Camat mau KNG. Kalau SPDN lain ya, camat SPDN kita lihat angkatan, kita lihat pernah dia jadi sekmat 2 kali jabatan. Misalnya kemarin saya angkat sekmat di Malangbong jadi camat, karena dia sudah 2 kali, dia pernah berpengalaman dilihat RA-nya ya, dan kita naikkan. Integritas kawan-kawan ASN berapa persen dari jumlah yang ada menurut Pak Haji yang? Nah saya yang ada itu, kita soal integritas itu saya belum bisa mengukur secara nyata, real, karena itu juga menyangkut seseorang ya. Tapi kalau memang dilihat dari ini banyak ASN terutama di pejabat administrator dan pejabat tinggi pertama sekalipun, dia hanya tidak memahami bahwa dia itu digaji oleh negara. Jadi gajinya PNS itu golongan 4B, 4C, 4D rata-rata 6 juta. 6 juta. Tunjangan jabatan dosengan Perpres, kepala SKPD itu hanya 2 juta. Hanya 2 juta, tapi TKD tunjangan kerja dari saya 25 juta. Wow. TKD? Harus tahu nih masyarakat. Ya dipotong pajak apa-apa rata-rata terima 18, minimal ada yang 21 minimanya, ada yang 18. Maksimal kepala SKPD itu bersih ke rumah itu 18 juta. Gajinya aja hanya 6 juta, tunjangan jabatannya hanya 2 juta. Berarti rata-rata mendapatkan 30 atau 20? Iya, mereka kalau pejabat tinggi pertama masih mendapatkan 30 juta. 30 juta. TKD paling besar. Ya, tunjangan kinerja daerah itu adalah tunjangan yang diberikan oleh daerah. Artinya untuk kinerja yang baik, diukur oleh SKP. Ya. Dan sekarang ini kita ingin itu juga diperhatikan, rakyat di masyarakat juga tahu, harus tahu. Oke. Untuk meraih TKD itu tidak mesti TKD itu diberikan di beberapa variabel. Pertama target kinerja, yang kedua kehadiran, ya, yang ketiga nanti ada juga beberapa penilaian tentang sasaran kerja pegawai. Ya. Tapi tidak semuanya bisa 100%, ada 90%, 85%. Kalau lagi umroh ya nggak dapat, kalau lagi cuti nggak dapat. Oh, umroh nggak dapat? Nggak dapat, haji juga nggak dapat. Sedang cuti jadi nggak dapat. Atau libur 1 hari 2 hari? Nggak dapat. TKD itu? TKD itu harian. Harian. Oke. Nah, Pak Bupati, ini kayaknya gaduh-gaduh nih pertanyaannya. Ngalir dulu lah. Saya ingin lebih ke Pak Bupati ya. Pak Bupati mungkin pernah dengar, dan saya tuh cukup berisik telinga tuh, di luar sana Pak Bupati kan disebut Bupati Akan. Lalu saya ngobrol dengan anak. Ya, saya kan akan dulu akan. Kan sekarang apa? Apa yang menyebutkan akan yang tidak terjadi? Ya. Apa? Nah, maksudnya gini, saya ngobrol. Saya akan membuat lingkar Cipanas jadi sekarang. Saya akan membuat, tanyalah orang-orang itu lawan di politik ada lawan politik tapi nggak ada masalah. Saya akan membuat stadion, ada stadion tidak dibantu oleh gubernur, nggak apa Ridwan Kamil nggak bantu supaya akan itu terrealisasikan. Realisasi, kan ada program itu. Kalau membuat akan itu kan kita akan bangun itu. Jadi orang-orang itu nggak paham tentang pemerintahan. Bahwa kita ada yang namanya RPJMD. Ya targetnya harus ke arah sana. RPJMD itu kan perencanaan ya? Iya, akan melakukan itu. Semua juga akan, Pak Jokowi juga akan, semua juga akan. Ya. Kalau yang bersangkutan yang menjadi bupati nanti akan juga. Ya. Realisasi atau tidak? Ini maksud saya. Nggak ada siapa yang ngomong itu, debat dengan saya. Oke. Ayo debat dengan saya, mau di radio, mau di mana, saya menang. Ya kalau akan ya akan. Jadi kalau kamu misalnya saya tanya, Kang, kalau akan menjadi bupati, apa yang mau dilakukan? Saya akan harus berjanji. Ya. Siapapun harus berjanji. Janji mah cicing kepada saya kira-kira aku mangkewe. Kan tidak bisa. Bupati akan di mana? Siapa yang tidak akan ini? Ya. Saya akan menurunkan angka kemiskinan menjadi 6% di 2024. Tapi ternyata sekarang naik. Nah itu kegagalan ada. Harus diakui.
Kenapa terjadi ini? Kita harus turunkan lagi karena ada COVID-19. Karena inputnya juga tidak besar. Itu. Sekarang apa? Aku akan buat akuatik, jadi akuatik. Terbukti. Dia akan buat orang datang ke Garut itu akan menjadi nyaman. Saya buat tingkat luar legas kan. Dari mana? Bukan dari APBN itu. Over. Ya, terjawab. Udahlah, seperti itu kekurangan tuh ada. Saya akuin aja. Angka kemiskinan saya mau 6, akan 6 nih nanti. Sudah 8, naik dia ke 10 gitu. Siap. Nah, ini reward untuk Pak Bupati dari publik. Pak Bupati itu orang kedua setelah Bupati Pak Taufik didaulat sebagai Bapak Pembangunan, terutama infrastruktur. Bisa lebih dijelaskan? Beda ya, jadi nanti kalau Pak Taufik mungkin melakukan akal-akal, saya tidak melakukan apapun dalam konteks hari ini. Itu di luar ekspektasi saya, karena anggarannya tidak cukup. Tadinya saya di periode kedua itu saya akan membangun Garut itu dengan 1,5 triliun rupiah. Kita tidak ada duit sekarang. Gor coba lihat besinya itu besi yang 25 saya. Supaya kokoh. Yang namanya stadion itu dapat sertifikasi. Bahwa itu standar internasional. Lari di Kenya, lari apapun bisa di tempat kita. Lari Kenya misalnya untuk internasional bisa di Garut. Bisa di Garut. Kan ada sertifikatnya. Di Indonesia yang punya sertifikat seperti lari di Garut itu hanya 15. Hanya 15. Di Indonesia itu hanya 15. Di Jawa Barat ada berapa? Di Jawa Barat Pakansari ya itu sekitar 5 di Jawa Barat. Di seluruh Jawa Barat itu ada. Dan kita salah satunya. Ada sertifikatnya. Nah, akuatik pun begitu. Akuatik pun kita airnya itu tidak perlu diganti selama 5 tahun. Saya mau beli 23 miliar sesuai dengan lelang Jerman. Nah, tapi itu nanti akan jadi pariwisata ke situ. Nah, kalau memang pembangunannya yang terasa kalau Pak Taufik di kota, kalau saya itu dia di selatan. Ini kan cendera mata di akhir Pak Bupati. Iya, kalau di kota itu saya jalan nanti ada jembatan copong ya, ada jembatan nanti satu yang dihasilkan dari itu adalah nanti. Nah, ini sama akan. Tapi dibuktikan. Cicing mana tuh? Saya bilang sama ngobrol mau dengan siapa, mau di mana, mau ngobrol dengan siapa, kan ngobrol dengan siapa? Goreng ada ini, tapi di politik ada masalah. Nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Saya nggak pernah merasa ketakutan. Saya nggak pernah ada ketakutan. Hidup ini ada risiko. Dan kita manusia pasti ada punya kelemahan. Kita ini hamba. Makanya saya setiap awal pidato, setiap awal apa, saya selalu menyampaikan karena banyak saya kelemahan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Saya kekuatan itu semua dari kita. Kita ada kelemahan, Pak. Ini maaf, orang yang sudah mempunyai dudukan jabatan tinggi di posisi APH, prosesnya panjang, tiba-tiba klek, hanya satu, dengan motor GP aja selesai. Orang itu padahal dia diuji semua, kayak malaikat lah. Orang yang di sana itu kan. Kalau itu kan tidak demikian, kita hanya punya kelemahan. Siapa yang tidak lemah? Yang tahu itu adalah batin sendiri. Orang benar orang tidaknya itu adalah batin yang tidak bisa dibawa benar. Nah, dan kita tidur bersama dengan istri kita, pikirannya kan berbeda-beda, Pak. Hatinya kan tidak tahu. Tidak tahu. Keren. Ya, hidup ini kan dosa. Wow. Saya pernah menghindar nggak dari orang enggak saya. Karena kan saya merasa punya etikat baik. Di usia 58 tahun, energi. Ya, jadi begini ya. Saya ini berpengalaman di dunia yang penuh dengan persoalan. Saya pun kan pengusaha. Kalau pengusaha itu saya rata-rata jadi pengusaha. Kan harus cari duit dulu untuk modal. Kalau PNS tinggal buat RK rencana kerja dengan duitnya ke saya. Itu pun terbegu, terpecus, terbisa. Ini besian. Saya kadang kesel gitu. Mana nih terjadi RKA rencana kerja anggaran, namun mana nih akhirnya jadi swasta. Kudu buat cash flow. Cash flow itu berapa pendapatan, berapa pengeluaran, irhad, modalnya kembali kan. Break even point-nya kapan?
Ayo PNS mah RKA, rencana kerja anggaran, jadi DPA. Nah ini PNS nih. Uang sudah tersedia. Tersedia ke saya. Ya, kadang-kadang saya mau mikir tadi. Ya. Di SKPD Pak. Ke PSKP itu tingkat kira naon? Jadi ngajak gawe. Sekretaris anak buah, kami anak buah. Enggak, saya pilkada aja tidak minta urusan dengan, saya tidak minta bantuan ke PNS. Enggak. Kan Pak Dokter Hebat dulu marah sama saya, Kang jangan gitu. Saya bilang silakan kalian mau kepada siapapun, saya tidak akan minta bantuan kepada kalian. Dia apel, saya tanya semua. Ini karena memang profesionalnya begitu, PNS tidak pernah berpolitik. Ada banyak PNS yang penting berpolitik, kalau saya disingkirkan, enggak ya? Tapi sekarang, waktunya kalau mau sih kesingkir. Kalau bagus ya bagus. Tidak boleh begitu dong. Oke, keren nih. Kita cukup apa ya, mulai nanya nih. Pak Bupati kan tadi menyinggung soal sarana olahraga ya. Kebetulan nih Garut di akhir tahun ini yang sedang ramai berdatangan di Bupati, kawan-kawan media bertanya terkait persiapan Forpro. Nah, Forprov ini kemarin sudah bicarakan. Saya bertemu dengan Ketua KONI dan cabur. Saya kira semua ingin tampil. 41 cabur ingin tampil. Nah, biayanya sekitar 12 miliar. Ya. Nah, saya baru menyediakan 2 miliar lah ke KONI itu. Kita tambah. Ya. Jadi kami juga ingin mengefisienkan supaya nanti atlet-atlet olahraga kita itu coba bertarung lah. Siapa yang balik ke naon gitu kan. Nah, jadi kalau satu hari pulang artinya kan di bawah kahidiki eleh gugur kita. Tapi kalau 7 hari kan berarti masuk final gitu ya. Nah, kita akan ini saya sudah ada komunikasi yang baik dengan pimpinan KONI, Pak Dr. Sakur ya, dengan pengurus KONI. Itu pengurus KONI itu dengan cabur itu rada bersih tegang. Bersih tegang nate bukan apa-apa ya, iya haraya gitu. Tapi cien atau si kira ya gitu. Nah, kita sekarang sudah bicarakan, insya Allah lah saya akan mensupport sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena ini pesta 4 tahunan dan kami juga ingin menguji atlet-atlet sudah berlatih. Hari atlet itu berlatih mah terus bertanding, kasihan kan? Latihan we, ada tandingnya kapan? Kan eleh gitu gitu aja. Jadi harapan Bupati memang semua atlet bertanding. Nah, saya berharap atlet-atlet ini atau cabur-cabur itu membuat target. Nah, target emas, target perak, target perunggu, gitu. Ima coba-coba, gitu. Nah, itulah. Jadi kalau mengajukan, saya mau ikut, targetnya naon kan gitu kan. Ya itulah ada target-targetnya apa. Ini orang ini supaya ini cabur sudah ditanya itu, Pak. Iya, saya kan kemarin udah bilang. Jadi saya itu hari ini kan kita ini di perubahan, ada yang geser-geser lah, ada dana yang kita geser. Insya Allah lah kita akan semaksimal mungkin mendorong dan support KONI, tapi juga cabur-cabur dengan KONI juga harus mencapaikan target gitu ya. Karena ini kita lagi berhadapan dengan stunting ya. Karena stunting kita sudah keluarkan 5,9 miliar dari APBD. Karena kita punya 8.000 orang yang stunting harus mendapatkan perawatan atau program mengobati. Di garis bawahi lagi bahwa sekarang yang ribet itu KONI sama cabur. Iya, KONI dengan cabur itu bersih tegang itu KONI sih bagus, oke lah. Tapi ini duitnya nih, tapi minta target. Ulah kali itu ulin nunggu lah, seperti ulin sampai balik deh, gitu karena eleh Pak ya. Nah gitu, udah cukup turun gunung dalam persilatan gitu ya. Karena kalau di dunia persilatan yang musuh latihan di gunung, sok cukur nanti turun tuh bertanding gitu. Air kerja jalannya dengan praktis. Atau cabur dipanggil KONI untuk ditanya tentang target medali. Nah itu sudah dilakukan. Jadi cabur-cabur itu karena KONI sudah memetakan akan ada medali sekitar 42 medali dengan berbagai agregat ya, semua ada emas, ada perak, ada perunggu yang dilakukan. Nah 42 emas itu ada orang-orangnya isi ini, cabang olahraga ini sudah terini sama KONI kemarin. Cuma sekarang ini kemarin itu ikutnya itu saya oke lah 400-500 orang ikut. Ada yang Subang, ada yang di Garut juga ada yang mana. Lalu kepastian anggaran? Kita ada. Nilainya berapa? Ya anggaran itu kita akan tambah mungkin sekitar atau tambah lagi 5 miliar jadi 7 miliar. Gitu. Nah, sudah ada 2 miliar di KONI. Ada 2 miliar. Ya kita tambah lagi 5 miliar lah. Gitu. Nah, kita hitung. Jadi satu orang itu sekitar 8 juta per orang. 8 juta sampai 8 juta kali 500 kan 4 miliar.
Terus ada alat-alat, ada untuk pelatih, ada untuk apa? Ada hitungannya. 7 miliar cukup ya? Iya cukup. Harus cukup. Cukup. Enggak, 8 juta aja, 8 juta kan. 8 juta itu untuk tidur, untuk apa, untuk living cost, untuk gaji yang bersangkutan, untuk apa. Dihitung rata-rata 8 juta jengker kostim apa sih. Udah dihitung, ada itu. Pak Eko, garis pola sudah masuk. Sudah ya. Artinya kita semua sudah siap dan harus siap. Ya, saya yakinkan bahwa Garut akan mengikuti program. Nah, Cuma uang yang tersedia di KONI sekarang baru 2 miliar. Nah, KONI mengalami kekurangan, kami akan menganggarkan di anggaran perubahan. Tapi nanti kami yakinkan dulu kawan-kawan saya di DPRD bahwa ini kita akan mengirimkan tim yang gemuk. Gemuk 500 orang kok. ya. 500 orang itu adalah untuk memberikan motivasi kepada mereka yang sudah berlatih di semua cabur. Ini masih terkait Pak Bupati. Pak Bupati kan bilang di media untuk membuka donasi, apa itu maksudnya? Bukan, jadi karena ini olahraga, boleh fundraising dari cabur. Ya bukan ada sponsor olahraga beribadah, nggak sponsor Pak. Ya. Sehingga orang numpor up kan di kecamatan kan, nah kita juga silakan. Nanti kita akan membuka dari perusahaan-perusahaan dari mana. Ya. Apakah ada apa? Kan kita punya banyak perusahaan. Dari BJB, dari mana. Nah itu dicantumkan di dalam ini kan boleh. Ya. Garut ada BJB nya di kostum kan, atau kompensasinya kan begitu. Karena ini kan olahraga itu hal yang tidak dilarang, malahan sekarang olahraga itu sudah ada sponsornya kan. Liga 1 juga ada BRI. Artinya tiap cabur Boleh melakukan fundraising, pengumpulan dana ya untuk caburnya masing-masing. Misalnya rakyat bulu tangkis rakyat tadi ganti dari bere kuno alus lah gitu ya, atau segala macamnya lah, itu maksud saya itu. Ya. Tapi kalau penginapannya, saya katakan penginapan segala macam itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Seluruh penginapan ditanggung oleh pemerintah daerah. Keberangkatan apa. Kemudian kita sebagai tuan rumah 9 cabur itu. Iya, 9 cabur kita hanya menyediakan alat-alat. Kan itu penyelenggaranya dari provinsi, Pencap, Pemda, pengurus daerah. Ya. Yang tapi kita siapkan. Saya siapkan. Pokoknya kami dengan KONI sudah ada keselarasan, dengan KONI sudah ada. Cuma memang kemarin itu KONI juga maunya berapa. Jadi KONI itu inginnya sekitar 200 orang lah, gitu, 300 orang, tapi menang-medali gitu. Tapi cabur mendesak kan. Bupati atau sana initkeun gitu lah kira-kira. Iyalah initkeun gitu kan. Ini kita lagi bergairah nih. Kan nusa ini apa panahan nu berkuda. Siap. Terima kasih Pak Bupati ini supaya semakin penasaran kita ditunda dulu. Ya, saya minta ditunda dulu. Ya. Saya ada tamu dari hari ini dari Jepang ya, ada di mau Pendopo, saya mau ngajak makan malam. Ada agenda lain lagi. Kemudian nih Pak Bupati, kita ada, kalau di Garut kan sedang hit dengan kafe-kafe kopi. Wih, ya. Ini kahot. Kahot kopi Garut mantap. Ya. Jadi saya juga menyampaikan ya bahwa kemarin saya harusnya ke Jepang, tapi kan saya ada urusan partai, ya Partai Gerindra, saya tidak ke Jepang. Jadi dari Jepang alhamdulillah dipimpin kemarin sama Kadin Kes sama Kadin Sedangkan dan Sekretaris PUPR, kita dapat 4 damkar lagi. 4 damkar dari Jepang. Kalau dari saya, Jepang. kan kita punya kantor Garut itu di Kumamoto. Kalau Kang Tata ke Jepang, ada kantor kita di Kumamoto, resmi kabupaten. Tapi dibayar dari sana, itu mau ngajarin CSR. Kita dapat ambulan super pip 2. Kita ada dapat lagi alat yang harganya sekitar 7-8 miliar ya. Jadi kalau ada jalan butut itu dikelasan terus dipadatkan lagi. Mantap. Wah, Desember datang ke sini. Siap. Oh. Itu kopi kahotnya Nah, ini saya juga kemarin bawa kopi ke Jepang. Bawa kopi. Ya, Pak Dubes kita, Pak Ilham Adi. Nah, ini coba nanti kopi-kopi ini mantap ini, kopi kahot. Kopi top. kahot. Mantap. Lalu merchandise nih, BJB. Wah, BJB ini bagus nih kalau ada ininya, ini ada ini untuk supaya tetap hangat ya. Ininya ada. Terima kasih BJB nih. Siap. Nah, mantap lah ya. BJB selalu memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan Garut ya. Terus buat Garut disponsorin BJB. Siap.
Karena kami BJB ini adalah menyimpan uang di BJB dalam rangka itu 4,9 triliun rupiah. 4,9 triliun. Nyaris APBD di sana. Iya, tapi kan masukin ke desa, masukin kemana? Ya meskipun berputarnya melalui BJB karena RKUD kita di sana, rekening kas umum daerah di sana. Di BJB. Saya Pak Bupati, ini kehormatan Pak Bupati untuk menutup. Ya, saya terima kasih ya, apapun yang mengenai persepsi terhadap pemimpin itu boleh dilakukan di alam demokrasi ini. Tapi ada rambu-rambu hukum, awas hati-hati bahwa lidah dan pikiran sekarang juga dihukum kalau memang tidak berdasar. Lidah, ucapan, pikiran digunakan untuk membuat ini konten-konten, hati-hati. Hati-hati, karena kita ada undang-undang ITE. Saya berharap juga, saya mohon maaf masyarakat Garut, kejadian lagi. Ini ada konten-konten yang dibuat dengan pornografi. Saya tentunya prihatin dan mohon maaf, dan ayo kita saling mengingatkan bahwa teknologi tidak dibuat untuk menghukum diri kita, tetapi teknologi mempermudah kita, apalagi orang Islam mempermudah untuk bersilaturahmi, berhablum minan nas. Nah, kita juga memberikan dampak positif. Buat Garut, mantap.